Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razizal Nur Arwan dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau yang disebut dengan PIAUD di IAIN Surakarta. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang cara mengedukasi anak dalam masa karantina. Di akhir tahun 2019 di negara Cina itu dihebohkan dengan adanya virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Januari hingga sampai April saat ini, di berbagai negara atau di seluruh negara termasuk di Indonesia itu sudah terjangkit dengan adanya virus corona ini. Nah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa agar COVID-19 ini yang melanda di berbagai negara termasuk di Indonesia cepat terselesaikan. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang cara mengedukasi anak dalam masa karantina. Oke, cara yang pertama yaitu menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Apa sih virus corona itu? Tetapi menjelaskan kepada anak juga menggunakan bahasa anak. Oke, cara yang pertama kita bisa menggunakan alat peraga. Alat peraga ini juga disesuaikan dengan usia anak. Dan bentuk dari alat peraga ini juga bulat, seperti bola. Tetapi ada durinya ya teman-teman. Dan berwarna-warni. Warnanya ada merah, ada biru, ada hijau, dan sebagainya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan gambar. Nah, ini gambar dari virus corona. Bisa dilihat gambar dari virus corona. Bentuk dari virus corona ini bulat dan ada durinya, seperti alat peraga ya teman-teman. Virus corona ini kecil, jadi tidak bisa terlihat teman-teman. Jadi kalau kita menjelaskan menggunakan gambar atau menggunakan alat peraga, anak-anak pasti akan memunculkan imajinasi dan akan tahu bahwa bentuk dari virus corona seperti yang ada di gambar ini. Oke, cara yang kedua adalah dengan menerapkan PHBS pada anak. Apa sih PHBS itu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator dari PHBS ini tentunya meliputi perilaku bersih, pemenuhan gizi yang seimbang, kegiatan fisik yang teratur, dan istirahat yang cukup. Perilaku bersih ini dapat kita lakukan dengan mengajarkan anak untuk selalu mencuci tangan memakai sabun sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Karena dalam anak melakukan aktivitas tentunya anak memegang sebuah benda
Dan yang kedua adalah pemenuhan gizi yang seimbang. Menurut Syafi'i, pemenuhan gizi adalah zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan badan. Tentunya dalam pemenuhan gizi ini dapat meningkatkan sistem imun tubuh pada anak. Nah, karena dalam pemenuhan gizi ini terdapat proses organisme yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan sebagainya yang dapat membentuk sebuah energi pada anak. Oke, yang selanjutnya adalah kegiatan fisik yang teratur. Kegiatan fisik yang teratur ini adalah olahraga. Jadi, orang tua mengajak anaknya untuk olahraga di luar rumah. Olahraga ini tidak perlu jauh-jauh, cukup di halaman luar rumah saja. Dan yang terpenting adalah terkena sinar matahari, karena sinar matahari itu mengandung vitamin D yang fungsinya untuk memperkuat sistem imun tubuh anak. Oke, PHBS yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Jadi, sebagai orang tua adalah mengatur pola istirahat yang cukup untuk anaknya. Karena aktivitas keseharian anak di rumah pasti membuat anak lelah. Jadi, ketika waktu sudah menunjukkan pada siang hari, orang tua wajib mengatur pola istirahat yang cukup untuk anaknya. Contohnya seperti tidur siang. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2011, PHBS ini sangat penting dilakukan oleh orang tua kepada anak, karena akan menjadikan seseorang, keluarga, atau lingkungan masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri, terutama dalam bidang kesehatan, dan dapat berperan aktif dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kesehatan di lingkungannya. Nah, setelah PHBS ini sudah dilakukan oleh orang tua dapat menambahkan pemahaman ketika anak bermain. Pemahaman seperti apa yang dilakukan oleh orang tua? Pemahaman seperti berinteraksi secara baik dan benar untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi kita tidak perlu melakukan memberikan pemahaman kepada anak apakah itu physical distancing atau social distancing. Kalau kita memberikan pemahaman tersebut, tentunya anak akan merasa pusing. Jadi kita cukup dengan memberikan berinteraksi yang baik dan benar. Caranya begini. Ketika anak bermain, anak tersebut diberikan pemahaman bahwa kalau bermain tidak boleh saling berdekatan dan harus ada jaraknya. Ketika anak tersebut tidak melakukan perintah orang tuanya, sebagai orang tua harus terjun agar anak tidak saling berdekatan dengan temannya pada saat bermain di luar rumah. Oke, yang ketiga, alangkah lebih baiknya orang tua melatih anak untuk mencintai rumah. Cara yang pertama adalah memberikan kegiatan kreasi seni pada anak.
Kegiatannya seperti apa ya? Kegiatannya seperti menggambar, melukis, mewarnai, finger painting, kolase, dan sebagainya. Kegiatan kreasi seni ini dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan imajinasi anak dan kreativitas anak. Oke, untuk melatih anak mencintai rumah, selanjutnya adalah dengan mengajak anak untuk memasak makanan kesukaannya di dapur. Jadi, orang tua mengajak anak untuk memasak makanannya di dapur, sehingga anak akan mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam memasak jenis makanan kesukaannya. Ketiga adalah menonton video anak di YouTube. Tentunya video di YouTube ini sangat menarik untuk anak. Namun, sebagai orang tua, jangan lupa memberi pengawasan ya. Dan alangkah baiknya video di YouTube ini memuat pembelajaran untuk anak yang dapat mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif untuk anak. Halo teman-teman, hari ini kita belajar mengenal nama buah lagi yuk. Anggur, grape, apple, iPhone, semangka, watermelon. Cara yang keempat dalam mengedukasi anak selama masa karantina dapat dilakukan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak tersebut dan keluarganya terhindarkan dari COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mengedukasi anak dalam masa karantina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.